Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursiha, NPM 19310092 dari kelompok 10. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari lab mikrobiologi mengenai review dari praktikum sebelumnya mengenai bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Nah, untuk bakteri infeksi saluran kemih ini ada nama klinisnya yaitu infeksi saluran kemih atau yang biasa disingkat dengan ISK atau Urinarius Tractus Infection atau disingkat dengan UTI, yaitu suatu istilah yang dipakai untuk mengatasi adanya invasi mikroorganisme pada saluran kemih. Nah, di mana pada suatu kultur urin dia terdapat keberadaan bakteri di saluran kemih dalam jumlah yang sangat tinggi. Nah, jumlah bakteri ini besar dari 100.000 per mili urin, maka menyebabkan patogen. Nah, bila jumlah bakteri sekitar 0 sampai 10.000 per mili urin masih dikatakan normal. Nah, ISK ini dapat terjadi di mana saja di saluran kemih, misalnya di ginjal, ureter, di buli-buli serta uretra. Nah, untuk ISK ini dia ini bisa dapat menyerang laki-laki maupun wanita dari semua umur, anak-anak, remaja, dewasa maupun pada orang lanjut usia. Nah, akan tetapi wanita lebih rentan berisiko terkena ISK dengan prevalensi sebesar 5-15%. Itu karena muara ureter dan vagina dekat dengan daerah anal. Nah, penyebab paling umum ISK ini yaitu ada Escherichia coli, dapat pula disebabkan oleh Proteus, Klebsiella, Pseudomonas aerogenus, dan Staphylococcus. Untuk jenis infeksi kandung kemih dapat diklasifikasikan berdasarkan letak peradangan. Yang pertama itu ada kandung kemih atau biasa dikenal dengan sistisis, yaitu infeksi saluran kemih yang lebih banyak menyerang wanita daripada pria. Nah, karena pada wanita muara uretra ini dan vagina dekat dengan anal, faktor risiko dari sistisis ini pemasangan kateter, lalu ada bersetubuh, kehamilan maupun kandung kemih neurologis. Nah, ada lanjutnya yaitu ada uretra atau uretritis, disertai dengan pembengkakan maupun irritasi di area yang menyebabkan sulit untuk buang air. Gejala umumnya biasanya disuria, hematuri maupun buang air kecil, adanya demam. Nah, selanjutnya itu ada prostat dengan klinisnya itu prostatitis, gangguan pada prostat dengan adanya pembengkakan maupun radang pada kelenjar prostat. Ini menyebabkan rasa nyeri dan sulit berkemih pada penderita. Nah, kelenjar kecil sekitar kandung kemih fungsinya untuk memproduksi cairan semen atau mani. Ada lanjutnya yaitu mengenai ginjal atau biasa klinisnya itu ada pyelonephritis, radang pada pelvis ginjal yang paling sering kemudian berasal dari kandung kemih yang menjalar naik ke pelvis ginjal. Untuk komplikasi, jika ISK tidak ditangani dengan segera, maka dapat menimbulkan terjadi komplikasi, yaitu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal, mengalami infeksi di kandung kemih, maka bakteri bisa naik dan kemudian bisa ke dalam ginjal. Yang kedua ada infeksi darah. Ada bakteri yang ada di saluran kemih memasuki ke dalam aliran darah. Nah, pada akhirnya akan menyerang organ tubuh lainnya. Ada lanjutnya yaitu prostatitis, yaitu biasanya hanya dialami oleh pria, terjadi di saat kelenjar prostat mengalami radang, dan gejala yang biasa muncul ada rasa sakit di bagian selangkangan di saat sedang buang air kecil. Untuk indikasi dari SK ini mengakibatkan keinginan untuk buang air kecil, maka dari itu penderita akan lebih sering buang air kecil. Untuk terapi dari ISK ini biasanya menggunakan antibiotik untuk membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Untuk pemeriksaan bakteri urin ini dilakukan dengan cara kuantitatif, yaitu menghitung jumlah kuman dalam rata-rata per mili urin. Selanjutnya untuk pembahasan praktikum, tujuan praktikumnya itu untuk mengisolasi dan menghitung jumlah bakteri penyebab infeksi saluran kemih secara tidak langsung.
Untuk alatnya itu ada mikropipet, tip, kaki 3 Diskalski, lampu Bunsen, cawan Petri, tabung reaksi, rak tabung reaksi, maupun tisu. Bahannya itu ada koleksi urin, media alat nutrisi agar atau NA, ada alkohol 70%, ada gram fisiologis atau 0,8%. Untuk langkah kerjanya, itu pertama kita cuci tangan terlebih dahulu, lalu gunakan antiseptik, lalu kita kumpulkan nih sampel urin porsi tengah ke dalam penampungan. Nah, lalu kita nyalakan lampu Bunsen sehingga membuat seri pengenceran urin secara bertingkat dengan dalam garam fisiologis dengan cara steril. Setelah itu mengambil urin pada masing-masing di seri pengenceran sebanyak 1 mili menggunakan mikropipet, lalu menaruh urin pada seri pengencer di atas media plat Na, lalu diratakan menggunakan Diskalski, lalu inkubasi selama 24 jam. Nah, untuk penghitungan jumlah bakteri dari saluran kemih setelah 24 jam periksa kultur dengan menghitung jumlah koloni pada media plat, lalu pada gambar koloni ini bakteri akan tumbuh setelah diinkubasi selama 24 jam dalam media plat Na. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas dari remedial saya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.